Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita sudah berdoa untuk firman Tuhan. Kita sekarang bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Pernah kesaksian pribadi, pernah teman saya, hamba Tuhan sebaya, dia bertanya kepada saya, Mas Pairan, dalam hidup Mas, di dalam menghadapi beban-beban, Mas Pairan bersandar kepada siapa? Apakah Mas Pairan bersandar kepada kepintaran Mas Pairan? Saya nggak pintar. Apakah Mas Pairan bersandar kepada anak-anak Mas Pairan yang mereka sudah bekerja semua? Apakah Mas Pairan bersandar kepada Bu Pairan, dia sebagai pegawai negeri? Apakah Mas Pairan bersandar kepada berhala seperti orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Saya tertawa terbahak-bahak, tapi saat ini saya tidak tertawa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita belajar firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-27 sampai pasal yang ke-40 ayat 27 sampai ayat 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Kita baca silih berganti. Saya akan memulai ayat yang ke-27, selanjutnya seperti demikian. Yesaya 40 itu halaman 773. 773 ayat 27 sampai 40. Saya memulai membaca ayat yang 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hei Yakub, dan berkata begini, hei Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau kenal, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya, dan memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam firman Tuhan yang telah kita baca berbicara tentang umat Israel yang mereka berada di dalam pembuangan. Mereka mengalami keletihan dan kejenuhan. Saya berpikir Bapak, Ibu, dan Saudara tahu bagaimana rasanya hidup di tanah orang asing, bahkan menjadi
bangsa pembuangan. Akan beda sekali apabila hidup di tanah sendiri. Bahkan hidup di tanah sendiri belum tentu senang, belum tentu gembira, apalagi hidup di tanah orang lain, di tempat bangsa lain. Tetapi Nabi Yesaya memberikan penghiburan kepada mereka dan berkata kepada mereka bahwa Tuhan Allah lah yang akan menolong dan membebaskan mereka dari pembuangan. Di tengah keletihan dan kelesuan ada Tuhan. Dan kita percaya sekarang ini ada Tuhan yang dapat menjadi tempat bersandar bangsa Israel. Saudara yang kekasih, Tuhan yang ada tidak hanya merupakan tempat bersandar untuk bangsa Israel. Di dalam hidup kita pun, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita diselamatkan karena pengorbanannya di Golgota, hidup kita pun apabila mengalami keletihan dan kejenuhan, kita dapat bersandar kepada Dia, kepada Allah kita, kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa alasannya? Tuhan, apa alasannya Yesus dapat digunakan sebagai tempat bersandar bagi orang-orang yang ada di dalam Dia, yang sedang mengalami kelesuan dan kejenuhan? Firman Tuhan yang kita baca bersama-sama menunjuk 3 alasan bahwa Tuhan dapat sebagai tempat bersandar. Yang pertama yaitu ayat ke-28. Tuhan ialah Allah yang kekal. Saya bacakan firman Tuhan ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengejaran. Allah yang kekal. Kalau Dia tidak kekal, Dia tidak akan dapat menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Kita tahu bumi itu luas. Mungkin kalau tidak kekal hanya bisa menciptakan 3/4 bagian dari bumi atau setengah bagian dari bumi. Tapi karena kekal, Dia mampu menciptakan dari ujung sampai ke ujung. Bahkan dikatakan tidak lelah dan tidak lesu. Saya berjalan 1 kilo sudah capek. Mungkin kalau di dalam diri saya ada kekekalan, berjalan 1 kilo belum apa-apa. Kalau pribadi saya kekal. Tapi karena pribadi saya terbatas, bahkan seusia seperti ini, berjalan 1 kilo sudah capek. Sudah. Saudara yang kekasih, kekal, Allah selalu ada dan tak pernah berakhir.
keberadaannya tak berujung pangkal, baik ke masa silam dan ke masa depan. Itu kekekalan. Di dalam keyakinan bahwa Allah tidak pernah atau tidak akan pernah berhenti ada. Jadi akan ada terus untuk selama-lamanya. Mungkin dunia akan menjadi tidak ada, dunia seisinya menjadi tidak ada, langit dan bumi menjadi tidak ada, tapi Allah tetap ada untuk selamanya. Oleh sebab itu kuasanya terus-menerus mengatur segala sesuatu dan segala peristiwa adalah terjamin. Jadi itu kekekalan Allah bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Tidak hanya bersama, terus-menerus. Mungkin orang beriman sudah berhenti dipanggil oleh Tuhan, tapi Tuhan masih tetap ada, kuasanya masih tetap. Maka Allah yang kekal dengan kuasanya yang kekal dapat diandalkan dan menjadi tempat bersandar. Pada saat yang dikatakan oleh Yesaya, Israel ada di pembuangan, yang sedang merasakan lelah dan kejenuhan karena pengaruh keberhalaan yang ada di lingkungan dan keadaan hidup. Yesaya memberikan penghiburan kepada umat Israel. Allah itu kekal sehingga umat Israel agar bersandar kepada Tuhan. Jadi umat Israel yang ada di tempat pembuangan, yang kehidupannya susah, sedih sekali, menderita, mereka punya Tuhan yang kekal. Walaupun umat Israel terbatas hidupnya, tapi mereka punya Allah, di mana Allah itu akan ada untuk selalu. Dan di dalam keyakinan kekal, kuasanya juga kekal. Sehingga Allah yang ada, Allah yang dikenal oleh umat Israel, itu memiliki satu kuasa yang kekal dan keberadaannya tetap ada pada saat mereka berada di dalam penderitaan, kesusahan. Mereka bisa bersandar. Jadi kekekalan bagi Tuhan dengan kuasanya yang kekal bagi Tuhan itu merupakan satu jaminan bagi umat Israel. Mereka di dalam hidupnya bisa bersandar pada Tuhan. Tuhan yang kekal dapat merupakan tempat untuk bersandar bagi mereka. Dengan kuasa yang ada dari Tuhan akan dapat merampungkan, menyelesaikan masalah beban yang dihadapi oleh umat Israel pada saat ada di tempat.
Saudara yang terkasih, ini merupakan suatu penghiburan. Ini merupakan satu penghiburan yang diberikan oleh Yesaya sebagai hamba Tuhan kepada umat Allah. Sehingga kehidupan umat Allah Israel pada saat itu nggak akan putus asa, nggak akan jatuh di dalam hidupnya, tetapi akan punya semangat, akan bangkit kembali. Diingatkan ada tempat untuk bersama. Jadi tujuan dari Yesaya, dia mengatakan demikian, dia mengharapkan agar umat Israel hanya bersandar kepada Tuhan yang sifatnya kekal, tidak mencari tempat sandaran lain, kekuasaan, mungkin berhala yang hebat pada saat itu, tetapi agar mereka di dalam keadaan menderita untuk bersandar kepada Tuhan yang kekal, yang memiliki satu kuasa yang kekal. Mengapa Yesaya tidak mengharapkan mereka bersandar kepada yang lain? Sebab kepada yang lain, walaupun itu penguasa yang berkuasa sekali, yang berpengaruh sekali, atau berhala yang itu luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu semua sifatnya hanya sementara. Memang ada, mungkin bisa menolong, bisa mengubah dalam hidupnya, tapi kita perlu tahu hanya sementara, tidak tetap. Jadi kalau bisa bersandar kepada yang lain, mungkin baru separuh umur itu berhenti di dalam bersandar. Mengapa? Sebab tempat bersandar itu sudah tidak ada. Mungkin akan mendekati meninggal. Mengapa? Sebab tempat bersandar itu sudah menjadi tidak ada. Berbeda dan lain kalau tempat bersandar adalah Allah yang kekal, Allah yang kuasanya kekal. Israel yang hidupnya terbatas oleh waktu, yang hidupnya terbatas oleh umur, dia mengalami kesukaan, dia mengalami sukacita. Sebab apa? Sebab dapat bersandar sampai waktunya mereka masing-masing meninggal. Bahkan kalau mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan, mereka benar-benar percaya kepada Tuhan, Allah yang menjadi sandaran hidup mereka, tidak hanya pada saat mereka hidup di dunia, tapi untuk di akhirat mereka tetap bersama-sama dengan inilah Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi kita pun yang sudah hidup di dalam Tuhan, jangan malu-malu, jangan segan, bahkan jangan malas di dalam bersandar kepada Tuhan. Benar, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang kekal dan kuasanya kekal,
Jadi kalau kita bersandar kepada Dia, itu merupakan kebenaran di dalam hidup kita. Baik hidup kita di dalam kesenangan, demikian pula apabila hidup kita di dalam ketidaksukaan. Allah yang kekal, Allah yang berkuasa, merupakan sandaran yang kuat, yang tidak pernah akan runtuh, yang tidak akan pernah ambruk, tetapi akan kokoh berdiri dengan kuasanya, dengan kekekalan. Saudara yang kekasih, banyak orang kaya atau penguasa biasanya mereka punya bodyguard. Untuk apa? Untuk melindungi dirinya apabila ada bahaya. Di Jepang, bodyguard itu tidak hanya laki-laki, bahkan wanita dilatih menjadi bodyguard. Tetapi apakah selamanya orang kaya, penguasa yang kaya, yang mereka punya bodyguard itu akan terlindungi untuk seterusnya? Tidak, Bapak, Ibu, dan saudara. Sewaktu-waktu ada kelompok yang kuat yang mengalahkan kepada mereka, sehingga apa yang diandalkan, apa yang diagungkan itu menjadi tidak ada. Sehingga harapannya agar ditolong, agar aman. Yang terjadi tidak demikian. Sebab apa? Yang mereka bertahan hanya sebentar. Saudara yang terkasih, kita untung sudah beriman kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang kekal dan kuasanya kekal. Ya enggak? Amin. Ini kita pun enggak diajarkan amin. Tapi saya hanya ingin Bapak, Ibu, dan saudara iya itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara, kalau umat Israel dinasihatkan, diberi penghiburan oleh Yesaya demikian, agar mereka bersandar kepada Tuhan. Marilah di dalam hidup kita ini, unak beri kita alami dalam hidup kita. Marilah kita bersandar kepada yang kita yakini, yaitu Yesus Kristus, yang punya sifat yang kekal, yang keberadaannya kekal, dan kuasanya kekal. Pasti akan aman, pasti akan aman. Yang kedua, itu ayat 29 sampai 31. Tapi saya hanya mengambil kata kekuatan. Tuhan adalah sumber kekuatan. Kalau Tuhan kekal, maka kekuatan yang dimilikinya juga kekal. Dia merupakan sumber kekuatan. Jadi bukan Tuhan punya kekuatan, bukan Tuhan ada kekuatan.
Sebab kalau punya kekuatan, ada kekuatan tersebut bisa menjadi tidak ada, bisa menjadi hilang. Tetapi Allah adalah sumber kekuatan. Sebagai sumber kekuatan, Dia akan memberikan terus menerus kekuatan kepada orang-orang yang membutuhkan kekuatan, kepada orang-orang yang meminta kekuatan. Terus menerus. Jadi air yang berasal dari sumber, maka air itu akan tetap ada. Tapi air itu ada karena air yang dari sumber. Apabila ada penghalang, maka air itu menjadi tidak. Kekuatan dari Allah dikatakan di dalam firman Tuhan itu diberikan kepada orang yang lemah, kepada orang-orang yang semangatnya tak berdaya. Jadi yang lemah, yang semangatnya tak berdaya. Yang lemah dan yang semangatnya tak berdaya itu akan diberikan satu kekuatan baru yang berasal dari Allah. Memang ini harus ditanggapi dengan iman. Iman kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Dengan kekuatan baru yang diberikan oleh Allah, maka yang lemah itu akan dikuatkan kembali, akan dimampukan kembali, akan dikokohkan kembali. Bagi orang-orang yang semangatnya sudah tidak berdaya, apabila diberi kekuatan dari Tuhan, merupakan satu kekuatan baru, maka semangatnya akan muncul kembali, semangatnya akan timbul kembali, bahkan punya semangat yang berkobar-kobar di dalam hidupnya. Sebab apa? Sebab sudah diberikan kekuatan yang baru dari Tuhan. Memang ini sifatnya adalah adi kudrati, tetapi akan menjadi nyata seperti Roh Kudus bekerja. Roh Kudus nggak kelihatan, bekerjanya kapan nggak tahu, tapi nanti akan terlihat di dalam perbuatan. Kalau perbuatan itu adalah karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saudara yang kekasih, keadaan rohani yang nilainya tinggi, yang nilainya besar, itu pengaruhnya untuk kegiatan fisik juga akan besar. Jadi kalau rohani itu kuat, membuat semangat fisik. Rohani lemah membuat lemah di dalam kegiatan fisik. Saya punya ilustrasi di Perancis, ada wanita yang kedua kakinya tidak ada. Jadi itu benar-benar kedua kakinya dari sini sampai sana. Lalu dia kalau berjalan hanya dengan ini, bertumpu ini dan kedua tangannya dikasih lembaran, jadi tahan. Jadi dalam fisik itu seperti itu keadaannya. Saudara bisa bayangkan, orang lihat
normal seperti kita ini, keberadaan kita ini. Kadang-kadang dia nggak suka, apalagi lihat orang yang keadaannya demikian. Sudah kakinya nggak ada, semua berjalan dengan tangan, dan itu seorang wanita lagi, gitu. Mesti kira-kira banyak yang tidak suka. Tetapi dalam hidup dia, walaupun keberadaannya demikian, dia mau bekerja, jualan sayur. Hidup dia bisa kaya, dia bisa punya suami, dia bisa punya anak. Mengapa? Bapak, Ibu, dan Saudara, sebab di dalam hidupnya dia hidup kuat di dalam Tuhan. Di dalam hidupnya dia mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, sehingga ada semangat, ada tujuan hidup, ada apa yang diraih di dalam hidupnya walaupun keadaan fisik. Jadi benar-benar dia bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita berusaha di dalam hidup kita. Jangan putus asa, jangan kecil hati apabila di dalam hidup kita sedang menghadapi beban, bahkan hati kita jenuh, pikiran kita lesu. Jangan kita berhenti di situ. Kita punya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang memiliki kuasa yang kekal, yang Dia adalah kekal. Marilah kita andalkan kepada Dia. Marilah kita bersandar kepada Dia, sehingga apa yang kita alami dalam hidup kita dapat selesai, dapat rampung, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pertolongan, kekuatan yang berasal dari Tuhan.